Dia tuh bilang ke aku, kamu keren deh, tiap sore udah bela-belain dari Osaka ke Kobe buat ketemu kita, buat ngaji katanya. Tapi sayang katanya cuma satu yang belum katanya. Karena walaupun kamu udah ikut kita ngaji, udah ikut kita tahsin, udah ikut kita sholat, puasa, tapi kamu yang nomor satunya enggak katanya, kamu enggak syahadat katanya. Karena kamu belum syahadat. Aku suka masih sedih dengan omongan dia. Karena omongan itu benar-benar langsung bikin aku nggak mikir lagi soal keluarga aku, tapi langsung kayak ya udah aku mau syahadat. Mungkin mikirin keluarga aku akan terima nantinya gimana, aku bakal pelan-pelan jalanin. Cerita hijrahku yang dulunya tinggal di kampung pindah kuliah ke Jepang dan dapat hidayah di sana. Tapi mau gimana pun hati aku adanya di Islam. Mami udah pernah bilang jangan pilih Islam. Alhamdulillahnya pulang aku langsung bisa kerudungan dengan bebas. Orang malah mau buka kerudung dengan bebas, aku pakai kerudung dengan bebas. Jadi kayak itu kayak bener-bener nikmat banget aku bisa pakai kerudung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracia atau biasa dipanggil Grace. Setelah masuk Islam, aku dikasih nama Asyalina Safa Malaika. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Aku berasal dari Belitung. Aku datang dari suku Chinese. Keluarga mayoritas agama Konghucu, tapi anak-anaknya agamanya Kristen Protestan. Aku dari lahir sampai SMP itu aku sekolahnya di Belitung. SMK aku ke Jakarta. SMK pun sekolah Kristen, jadi masih menganut agama Kristen. Jadi SMK itu aku di Jakarta sekolah Kristen, jadi masih sering ke gereja, masih sering ibadah seperti biasanya, masih sering ketemu temen yang agamanya Kristen juga. Bahkan waktu SMK itu karena sekolahnya mayoritas Kristen, aku nggak punya teman Muslim sama sekali karena lingkungannya selalu teman-teman gereja aja, nggak ada lingkungan teman dari luar. Terus setelah lulus aku pindah kuliah ke Jepang. Aku kuliahnya fashion design yang bajunya sebenarnya aneh-aneh kayak Harajuku style, Lolita. Mungkin kalau nggak tahu search aja di Google. Itu aku
Pokoknya dulu desainnya baju-baju yang aneh-aneh dan lucu-lucu kayak style orang Jepang gitu deh. Nah, eh, di Jepang juga aku masih menjalani agama Kristen, masih sering ke gereja walaupun di Jepang, karena di Jepang itu ada gereja yang khusus orang Indonesia, jadi orang Jepangnya juga bisa bahasa Indonesia. Pendetanya orang Jepang tapi dia juga bisa bahasa Indonesia, karena apa ya, kayak dakwahnya biar dapat gitu ke orang-orang lain gitu, jadi dia bisa bahasa Indonesia. Masih sering juga ke gereja kan sama teman-teman yang Kristen di sana, orang Indo juga ada. Sebenarnya nggak langsung mau masuk Islam langsung lurus aku pasti maunya pilih agama Islam. Aku belajarin agama aku dulu aja, yang dulu Kristen kan dulu, jadinya aku serajin itu baca Alkitab, aku buka-buka lagi, aku denger-denger lagi khotbah-khotbah di YouTube. Bahkan waktu di Jepang juga kan masih sering ke gereja buat nanya-nanya ke pendetanya. Pendetanya orang Jepang yang bisa bahasa Indonesia, jadi ya lebih enak ngobrolnya. Cuman setiap kali pertanyaan aku itu pasti ya jawabannya tuh ujung-ujungnya tuh kayak nggak boleh nanya lagi katanya. Udah kalau kamu masih bertanya berarti kamu nggak beriman sama Kristus. Aku bilang bukannya nggak beriman sih ya, tapi kan aku butuh jawaban yang lebih detail, aku butuh jawaban yang lebih jelas. Aku itu kayaknya cuman aku satu-satunya yang mempunyai pertanyaan kenapa di Alkitab tulisannya kayak gini tapi nggak dijalanin. Pas lagi nyari-nyari aku ketemu buku 100 orang yang berpengaruh di dunia, padahal yang bikinnya bukan muslim, orang bule yang bikinnya. Terus kayaknya dia juga bukan orang yang sering nulis buku agama, atau dia kayak ngerti Al-Quran, atau dia ngerti hadis, atau dia ngerti apapun lah tentang Islam. Tapi nomor 1 di buku yang dia bikin itu Nabi Muhammad, orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Setelah nonton YouTube-nya ya jadi makin tertarik sama Islam, walaupun dulu udah pernah tertarik tapi kan nggak pernah nyari ilmunya. Nah setelah, karena sekarang sendiri dan nggak ada yang apa ya, nggak ada yang mengganggu gitu, jadi ya coba belajar lebih dalam tentang Islam. Nah aku main ke Kobe, kayak dari Jakarta ke Bogor gitu, jadi bela-belain setiap hari Sabtu ketemuan sama kakak yang emang dia tuh suka ngajar tahsin di sana sama orang Indonesia lainnya. Jadinya di sana tuh ketemuan sambil nanya-nanya, sambil dengar mereka ngaji, belajar tahsin, walaupun aku nggak ngerti sama sekali. Dan datang situ juga aku dengan keadaan nggak kerudungan karena kan masih belum masuk Islam. Pokoknya senormalnya, tapi aku boleh masuk ke dalam masjid, di Masjid Kobe itu. Aku dari situ belajar hampir setiap minggu, bela-belain ke sana buat belajar.
Dan enaknya karena nggak ada yang tahu, dan memang nggak karena siapa-siapa buat masuk Islamnya. Jadinya waktu mau belajar ke sana tuh enak gitu, emang karena nggak ada. Biasanya kan orang mau masuk Islam itu karena seseorang gitu. Kalau aku tuh bener-bener karena mau sendiri, jadinya bisa lebih serius gitu buat belajar. Sampai ke waktu bulan puasa tahun 2016 itu aku ikut-ikutan puasa. Ya aku ikut-ikut aja padahal aku juga belum masuk Islam gitu. Aku bahkan udah ikut-ikutan sholat di situ, tapi itu ya udah pasti nggak sah gitu. Jadi ya ikut-ikut aja buat kayak hati tuh terasa lebih senang gitu, ikutan teman-teman. Masya Allah baiknya di masjid situ, walaupun nggak kerudungan ataupun mereka mungkin masih bingung kali ya, ini orang udah Islam apa enggak, tapi ikut-ikutan gitu, tapi nggak pernah dilarang. Jadi masjid tuh kayak orang sana tuh juga kayak welcome sama aku, yang walaupun aku masih belajar tapi dia baik banget buat nerima aku gitu. Bahkan waktu yang bulan puasa itu hampir setiap sore pulang kampus aku langsung ke Kobe, padahal Kobe kan kayak dari Jakarta ke Bogor gitu kan. Jadi harus bela-belain naik kereta ganti 2 kali, itu jalan kaki ke masjid, ketemu temen, cuman buat buka bareng sama mereka, belajar sholat tuh kayak gimana, terus dengerin mereka baca Quran walaupun aku belum bisa dan nggak ngerti gitu ya. Tapi enak aja gitu liatin mereka, aktivitas mereka gitu. Semakin aku tertarik, tapi juga hati tuh masih masih galau gitu, karena ingat keluarga kan. Aku nggak ada satupun keluarga yang memilih untuk masuk agama Islam. Jadinya tuh hati tuh masih berat banget. Ini bener nggak ya mau masuk Islam? Soalnya udah tahu gitu keluarga tuh dari awal tuh udah selalu wanti-wanti bilang boleh pilih agama apapun, karena keluarga aku kan orang tua masih ada yang Konghucu, Buddha, ada yang Kristen, tapi tuh udah diwanti-wanti banget nggak boleh Islam ya gitu. Tapi kok ini hati maunya Islam, jadi gimana gitu ya. Itu lama banget juga itu tuh galaunya. Tapi bener-bener nggak fokus belajar juga terus-terusan, karena kan masih sambil kuliah kan itu. Tapi bener-bener ada satu titik yang akhirnya kayak yaudah aku mau syahadat deh gitu. Itu ada temen aku, dia orang Jepang, dia half sih, kayak mamanya orang Jepang, papanya orang Indo, tapi dia jadi warga negara di sana, dan dia Islam karena papanya Islam kan. Nah, dia tuh bilang ke aku, kamu keren deh, tiap sore udah bela-belain dari Osaka ke Kobe buat ketemu kita, buat ngaji katanya. Tapi sayang katanya cuma satu yang belum katanya. Karena walaupun kamu udah ikut kita ngaji, udah ikut kita tahsin, udah ikut kita sholat, puasa, tapi kamu yang nomor satunya enggak katanya, kamu enggak syahadat katanya, karena kamu belum syahadat. Aku suka masih sedih dengan omongan dia. Karena
omongan itu bener-bener langsung bikin aku nggak mikir lagi soal keluarga aku, tapi langsung kayak ya udah aku mau syahadat. Mungkin mikirin keluarga aku akan terima nantinya gimana, aku bakal pelan-pelan jalanin. Jadinya akhirnya aku sama dia langsung ngubungin imam di Masjid Kobe. Aku langsung syahadat di pokoknya hari terakhir bulan Ramadan. Jadinya aku masih sempet puasa, habis itu sholat id pertama kali, walaupun masih bingung gitu. Iya. Jadi setelah itu, setelah syahadat, aku masih tetap lanjut kuliah di sana karena bener-bener nggak berani kasih tahu ke orang tua kalau aku akhirnya udah masuk Islam, karena aku takut diberhentiin kuliahnya, dicabut visanya. Jadinya masih tetap fokus kuliah dulu sambil pelan-pelan belajar Islam secara diem-diem. Masih tetap ke Kobe juga, masih sering ketemu teman di sana. Selama masih kuliah itu aku kayak pelan-pelan mau pakai kerudung, tapi kan kalau di kuliahan masih agak takut karena takut ketahuan atau difoto sama orang, terus orang kasih tahu ke orang tuaku. Aku nggak mau, karena aku maunya aku sendiri yang menjelaskan pelan-pelan ke orang tua aku kalau aku udah masuk Islam, aku memilih jalan ini. Jadinya aku hati-hati banget di luar itu, pokoknya bener-bener nggak pernah foto, nggak pernah kasih lihat aku seperti apa, karena bener-bener mau fokus belajar Islamnya. Buat teman-temanku yang sudah Islam dari lahir, lebih semangat lagi cari ilmu, perbanyak teman-teman yang bisa mendekatkan kita sama Allah, sama teman-teman juga, sama teman-teman yang mualaf juga. Kalau ada kendala bisa hubungin aku. Kita bisa sharing bareng. Aku juga biasa bantuin teman-teman mualaf yang lain, karena aku ngerti rasanya sendiri, bingung mau cerita ke siapa atau gimana solusi untuk ngomong ke orang tua. Karena kita pasti butuh sahabat taat buat bareng-bareng jalanin ini, karena emang pasti sulit. Nggak mungkin segampang itu. Dan alhamdulillah sekarang Allah mudahin aku bisa bebas pakai kerudung, bisa bebas mau ngaji kemanapun sama teman-teman manapun, dan bisa sharing cerita aku ke teman-teman yang lain. Ya segitu aja.